Pemirsa, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi solidaritas santri. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas atas penganiayaan santri dan mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas santri memanggil, santri melawan, dan santri menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum, dan menyeretnya ke pengadilan. Perbuatan mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang, lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus guru Supriyani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Diterima karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah, ini kan aneh kan? Kita meminta keberatan tapi kita meminta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Materi apa? Yang tidak saya... Ya, karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi.
Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya, penasihat hukum tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP, itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama 1 pekan, seorang guru SD Ibu Supriyani akhirnya ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum berharap kasus tersebut bisa dihentikan ataupun bisa berdamai secara kekeluargaan melalui proses restoratif justice. Supriyani sempat menjalani penahanan selama 1 pekan di lapas perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara sebelum bisa menghirup udara bebas. Penahanan Supriyani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Tangis haru mewarnai kebebasan Supriyani dari tahanan. Ia mengaku sedang bisa menghirup udara bebas dan tidak pernah merasa melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman ada hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Supriyani ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Ia dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami sejumlah luka pada 24 April lalu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi oleh guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Peristiwa diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, dibawa di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.
Kasus Supriyani, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi sorotan publik setelah laporan dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan selama 1 minggu. Namun selanjutnya penahanannya ditangguhkan. Supriyani merupakan seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Ia dilaporkan ke Polsek Baito pada tanggal 26 April 2024 atas kasus dugaan penganiayaan terhadap anak muridnya berinisial MCD. Peristiwa tersebut bermula saat orang tua siswa menemukan luka di bagian tubuh anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD. Orang tua korban yang merupakan seorang polisi berpangkat Aibda menduga luka itu diakibatkan oleh seorang guru bernama Supriyani. Usai Supriyani dilaporkan ke polisi, upaya mediasi sebelumnya sempat ditempuh namun tidak mencapai kesepakatan damai. Sehingga penanganan laporan tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polisi menetapkan Supriyani sebagai tersangka pada tanggal 3 Juni 2024. Kemudian usai penyidikan rampung, penyidik menyerahkan perkara dan tersangka Supriyani ke Kejaksaan pada tanggal 16 Oktober 2024. Kejaksaan pun melakukan penahanan terhadap Supriyani dengan alasan untuk mempercepat proses pelimpahan ke pengadilan. Supriyani sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Meski penahanan ditangguhkan, namun proses hukum Supriyani masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah guru honorer Supriyani dikriminalisasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi, Kuasa Hukum Supriyani Andri Darmawan, dan orang tua korban Wibowo Hasim. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, pertama saya ingin ke Prof. Puji. Prof. Puji, dari informasi yang Anda dapatkan serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Anda melihat kasus ini seperti apa? Betulkah Supriyani dikriminalisasi? Ya, kalau kita melihat kan proses penyidikan ini ada di kepolisian, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, terus kemudian kan kita, karena di daerah ya, kita baru kemudian kan mengetahui ketika memang kasus ini baru mencuat ke publik sekitar hari Minggu atau hari Senin itu. Baru kemudian kita menghubungi kejaksaan. Ya, fungsi kita kan sebagai Komisi Kejaksaan itu kan mengawasi, memantau, menilai kinerja. Nah, kita memberi masukan ke kejaksaan agar proses ini lebih dikedepankan dalam penegakan ini adalah soal keadilan restoratif, tetapi kan proses sudah pelimpahan ke pengadilan, sehingga kemudian kita menyarankan ya ada beberapa case yang kemudian bisa belajar, kayak misalnya kasus Landak Bali dan segala macam gitu. Poinnya adalah yang kita tekankan, message yang kemudian kita pesankan adalah tolong perhatikan penegakan hukum itu kan memang tujuannya untuk keadilan, dasarnya adalah hukum dan hati nurani. Nah, ini yang kemudian kita tekankan ke teman-teman kejaksaan. Oke, kemudian kalau bicara prosesnya saat ini kan masih bergulir begitu ya di pengadilan, meskipun penangguhan penahanan juga sudah dilakukan. Bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan mengawal ini agar memang prosesnya ini berjalan sesuai track? Hari ini kita tadi ke Konawe Selatan, saya bersama 2 komisioner, Bu Ani Nurwinah dan Bu Dia Srikanti, kita ke Konawe Selatan. Hanya kan tadi kan kita datang sudah proses pemeriksaan saksi, saksinya di bawah umur sehingga memang sidangnya kan tertutup gitu. Ya, kita kemudian bertemu dengan Ketua PN ya, karena kita sebagai tamu kan kita ketemu dengan Ketua PN, ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus kemudian setelah itu kita ke Kejaksaan Negeri untuk memberikan ya perspektif kita dalam proses penegakan hukum, termasuk apa yang sering disampaikan oleh Jaksa Agung itu kita ingatkan juga, kan itu bagian dari baseline penegakan hukum itu kan visinya ada di Jaksa Agung. Nah, kita mengingatkan itu ke teman-teman di Kejaksaan.
Oke, baik. Saya ke Pak Wibowo. Pak Wibowo, tanggapan Anda ketika Supriyani ditangguhkan penahanannya, seperti apa? Kalau tanggapan kami terkait itu mungkin bisa langsung ke kuasa hukum kami, Bapak. Kalau dari orang tua seperti apa? Karena sebelumnya informasi yang kami dapatkan mediasi sempat dilakukan. Kemudian mediasi ini tidak berjalan lancar atau gagal, katakanlah begitu. Apa yang membuat ini tidak berjalan? Sebetulnya upaya mediasi itu sudah antara kedua belah pihak sudah pernah dilakukan. Dan permintaan dari pihak keluarga kami meminta kepada yang terduga pelaku ini untuk bersabar, begitu Bapak. Bersabar dalam arti seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Kami pernah sampaikan permohonan maafnya sama ibunya Dalva ini sudah dimaafkan. Hanya ibunya Dalva sampaikan ini malah biasa, sudah selayaknya saling memaafkan. Tapi waktu untuk melihat kondisi anak saya, menata hati saya untuk menerima perlakuan yang anak saya terima, seperti itu. Artinya kalau dari orang tua masih tetap yakin bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Ibu Supriyani? Iya, Bapak. Oke, saya garis bawahi. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, tanggapan Anda seperti apa? Betulkah mediasi kemarin gagal ketika Supriyani ini disuruh bersabar? Iya, mediasi memang itu kan sudah beberapa kali dilakukan. Ya. Pada tahap penyidikan sebelum ke penuntutan itu sudah berapa kali. Tapi intinya sebagaimana yang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa mediasi ini tidak tercapai karena adanya permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Supriyani. Jadi 50 juta gitu. Jadi ini kenapa tidak bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mediasi setelah di pengadilan, setelah perkara ini dimajukan ke pengadilan, kan kemarin ada permintaan mediasi lagi. Tapi kami menyampaikan bahwa ini karena sudah di ranah persidangan, apalagi mediasinya ternyata kami menilai ada niatan buruk. Jadi mediasinya adalah untuk bagaimana memaksa supaya Ibu Supriyani mengaku salah dan meminta maaf. Nah, itu kan yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Supriyani karena memang dari awal di pemeriksaan awal baik dalam pemeriksaan di penyidikan maupun di penuntutan, Ibu Supriyani sudah tegas menyatakan bahwa tidak pernah memang melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut. Oke, tapi orang tua ini masih yakin bahwa Ibu Supriyani melakukan hal tersebut, Pak? Ya, keyakinan orang tua saya pikir ya karena cerita dari anaknya. Kan sebagai kronologis kan kita sudah tahu bersama bahwa awalnya anak ini kan mengaku jatuh di sawah kan. Tapi kemudian karena didesak oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh Guru Supriyani, seperti itu kan. Nah, tadi kita kan sudah menjalani proses sidang tadi. Tadi kami periksa 3 anak kan. Nah, ini coba kita lihat bahwa dari ketiga anak ini kami periksa bahwa memang banyak keterangannya yang berbeda dengan apa yang diberikan di kepolisian. Karena kami lihat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan di kepolisian ternyata adalah keterangan yang hampir mirip semuanya. Jadi kami menganggap itu copy paste. Nah, setelah kami periksa di persidangan, oh ternyata banyak perbedaan. Nah, disinilah kami semakin yakin bahwa memang ini ada sebuah permainan lah di tingkat penyidikan seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Wibowo. Pak Wibowo, nama Anda sebagai orang tua korban ini kan kerap dikaitkan dengan proses hukum yang berjalan pada Supriyani, bahwa proses hukum ini diduga begitu ya, ada intervensi, kemudian juga ada campur tangan dari pihak keluarga korban. Tanggapan Anda? Selama proses penyidikan, Bapak, bisa saya sampaikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun yang kami lakukan. Seperti itu.
Jadi tidak ada bentuk intervensi yang dilakukan. Kalau dengan tadi katanya Pak Andri mengatakan mediasi ini ada niatan buruk, katanya bertujuan untuk Supriyani mengaku kesalahan dan meminta sejumlah uang, tanggapan Anda? Pak Wibowo? Terkait itu Bapak, itu fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa keluarga kami. Kami tidak pernah meminta sepeser pun. Ini Pak perlu digarisbawahi, kami tidak pernah minta sepeser pun kepada pihak keluarga terduga pelaku. Proses mediasi itu dilakukan pada saat yang bersangkutan datang bersama kepala desa, menyampaikan itu, dan saya sampaikan minta tolong untuk bersabar, seperti itu. Oke, kalau dari cerita anak Bapak, tadi dikatakan sempat katanya jatuh di sawah. Sempat disampaikan cerita ini kepada Bapak? Pada saat dimandikan oleh ibunya di hari Kamis, ini menurut keterangan ibunya bahwa yang anak ini menyampaikan, ini kenapa? Sehingga anak saya itu menyampaikan jatuh sama papa. Seperti itu. Jatuh Pak ya, bukan dianiaya yang diceritakan? Nah, setelah di hari Kamis itu, karena posisi saya sementara tidak di rumah, di hari Jumatnya Bapak, perlu saya sampaikan, pada saat saya mau memandikan anak tersebut untuk sholat Jumat, istri saya menyampaikan, Pak, coba dilihat bekas luka di belakang pahanya Mas, kan dia dipanggilnya Mas. Ya. Nah, setelah saya periksa, setelah saya lihat, saya sampaikan ke istri saya, loh, kenapa seperti ini? Nah, katanya jatuh sama papa. Di mana? Nah, coba perjelas. Nah, setelah ditanya sama ibunya, anak tersebut mengaku bahwa telah dipukul oleh ibu gurunya atas nama Supriyani. Oke, artinya hal itu terucap secara langsung ya dari anak Bapak. Oke, saya ke Pak Andri. Oke, sebelum saya ke Prof. Puji, saya ke Pak Andri. Pak Andri, informasi terbaru, ini ada teror yang mengatakan bahwa mobil yang kerap ditumpangi oleh Supriyani ini ada yang pernah ditembak begitu. Anda menerima informasi ini? Iya, kebetulan saya di sana kan. Mobil itu memang pada sidang hari pertama itu digunakan oleh Supriyani untuk pergi dan pulang sidang. Kemudian hari kedua mobil itu juga tetap ikut mengantar. Nah, pas pulang itu kemudian mobil itu sempat keluar dan pada saat mau kembali ke rumah jabatan camat, ada di sopirnya itu mendengar suara keras menghantam mobil. Kemudian pada saat itu berhenti dan melihat, ada orang yang lari ke arah semak-semak baju putih sambil kemudian juga kaca mobil itu bisa dilihat pecah seperti itu. Nah itu kan kemudian dilaporkan di polisi. Sudah dilaporkan dan betul itu hasil penembakan? Nah itu yang kita lagi tunggu dari hasil laboratorium forensik ya. Katanya laboratorium forensik yang akan periksa. Tapi kan dari foto-foto yang beredar kita bisa lihat bahwa kaca itu ada tekanan kuat lah yang kena sehingga dia pecahnya banyak. Gitu. Oke, Pak Wibowo, Anda tahu hal ini? Ada penembakan terhadap mobil yang kerap ditumpangi Supriyani? Kami tidak tahu, Bapak. Belum tahu ya informasinya? Oke, baik. Saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, kalau kita lihat konstruksi perkara kasus ini sangat rumit begitu ya, meskipun prosesnya masih berjalan di pengadilan. Bagaimana kemudian kejaksaan bisa memastikan bahwa tadi dugaan teror seperti penembakan ini kemudian ke depannya tidak terjadi lagi, khususnya selama proses pengadilan ini berjalan? Pertama kita fokus pada sisi penegakan hukum formalnya dulu saja. Jadi proses-proses formal ini harus kemudian dilalui. Dan kita tadi minta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keputusan tetap ada di pengadilan ya, agar proses dipercepat karena selain banyak anak yang kemudian harus berhadapan dengan hukum,
Sehingga ya eksesnya kan bisa macam-macam. Terus kemudian juga ekses-ekses di tahun politik ini juga tidak cukup mungkin perlu dipertimbangkan juga, sehingga sidangnya bisa kemudian dipercepat. Tetapi kan tahapan-tahapan formal harus kemudian dilalui, dan tahapan-tahapan formal itu yang memang kemudian proses dilakukan. Dan kita juga sekali lagi pesan ke teman-teman kejaksaan untuk konsisten bahwa ketika kemudian penegakan hukum, sekali lagi amanah dari pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan basisnya adalah bukan hanya sekedar menjamin kepastian, tetapi juga membasiskan pada hati nurani. Oke. Oke, fokus pada hukum formalnya. Kita lihat seperti apa jalannya. Bukan hukum formalnya, tapi tahapan-tahapan formalnya ya. Dari tahap Oke, kita nantikan bersama prosesnya, jalannya seperti apa. Kita nantikan juga fakta-fakta yang ditemukan dalam pengadilan nanti seperti apa. Terima kasih. Prof. Puji, Pak Andri, Pak Wibowo juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan melakukan sidang ulang terhadap perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyayangkan kasus Ibda Rudi Soik sampai harus dibawa ke level DPR Pusat. Rahayu pun meminta semua pihak kembali fokus ke isu utama, yakni pemberantasan mafia BBM. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan saudara Rudi Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal. Tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal saudara Ibda Rudi Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3 yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO.
sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrieda Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudy Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Usai menjalani RDP dengan Komisi 3 DPR, Kapolda NTT sempat bertemu dengan Ibda Rudy Soik. Ia pun mengatakan Rudy Soik tetap menjadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudy Soik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa PPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau mau langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah TPPO. Harus. Kasus 11 tahun mangkat. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dari BP2M. Ya gitu ya, dulu ya. Kamu tetap anak saya. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica tampak menghadiri langsung agenda sidang perdana tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam. Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna, yakni Darmawan Salihin di salah satu televisi pada 7 Oktober 2023 dan flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 yang lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin, bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak.
Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Pemirsa, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi solidaritas santri. Aksi itu sebagai bentuk solidaritas atas penganiayaan santri dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas Santri Memanggil, Santri Melawan, dan Santri Menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku. Memprosesnya secara hukum dan menyeretnya ke pengadilan. Perbuatan mereka. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang, lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka. Tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung kembali mendatangi rumah Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari tambahan bukti terkait suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah penyidik dari Jaksa Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung kembali menggeledah kediaman Zarof Richard di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Kedatangan para penyidik Jampitsus didampingi aparat dan pihak petugas keamanan. Diduga kedatangan para penyidik kejaksaan ini untuk melakukan penggeledahan yang kedua kalinya dalam rangka mencari bukti tambahan baru dalam pengungkapan dugaan korupsi dalam pemufakatan jahat kasus Ronald Tanur. Banyak tapi saya nggak masuk ke dalam sih, cuma di luar aja yang kelihatan 5-6. Sepintas ada aktivitas apa Pak kelihatan di dalam Pak? Ini emang geledah kan Be ya? Membersihkan? Saya melanjutkan geledahan kemarin. Sebelumnya penyidik berhasil menyita uang tunai dengan total kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah dalam pecahan mata uang dolar Singapura, dolar Hong Kong, dolar Amerika, dan logam mulia antam seberat 51 kg. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menghadiri senam Jakarta Menyala di Cilandak, Jakarta Selatan. Rano Karno atau Bang Dul pagi tadi mengunjungi sebuah mal yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Kehadiran Rano disambut meriah saat tiba di arena senam Jakarta Menyala. Para peserta senam yang terdiri dari kaum ibu-ibu ini antusias bisa senam bersama Bang Dul. Dalam kesempatan itu Rano Karno hadir ditemani istrinya Pok Dewi serta Hani, istri Pramono Anung. Bang Dul pun sempat berorasi di depan peserta senam. Ya, alhamdulillah nih ibu-ibu semakin semangat ya, karena kita tahu nih kalaupun dihitung masa kampanye tinggal 24 hari lagi. Artinya dibutuhkan tenaga ekstra, karena itu kita harus sehat. Nah, sehat harus olahraga. Nah, inilah saya terima kasih dengan ya Bu Hani, Mas Ano, Pramono, kemudian istri saya juga aktif membantu kita. Sekarang dibantu oleh Pak Kana, kita menggunakan one bell untuk menjadikan tempat kita ya bersosialisasi. Pemirsa, Partai Perindo mendukung penuh dan berkomitmen mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Melalui berbagai programnya yang pro rakyat, Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus meyakinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang tepat untuk membangun Jakarta ke depannya. Partai Perindo sebagai partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk masyarakat di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Disambut antusias ratusan warga, bakti sosial ini juga turut mensosialisasikan visi misi dan program pasangan Ridho yang selalu berpihak kepada masyarakat. Antusias wajah sangat baik itu mendukung program ini, bahkan dia pengen setiap bulan sekali bahkan. Karena apa, kita dengan adanya ini kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu bagus ya buat masyarakat di sini. Jadi kita yang nggak pernah ngecek, jadi tahu. Kayak saya kan nggak pernah ngecek ya. Sekalinya ngecek ternyata asam urat saya tinggi. Jadi membantu banget bagi kita. Tidak hanya Partai Perindo, anggota DPRD Jakarta periode 2024-2029 Syahroni juga menggelar tasyakuran dapil sekaligus mensosialisasikan program Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program Ridho ini dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus ya, terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program-program calon gubernur yang terdahulu. Dalam kegiatan ini warga juga menyambut baik serta memiliki harapan besar dengan program-program pasangan Ridho yang berpihak pada rakyat kecil dan siap memenangkannya di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri dipanggil ke kantor Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menjalani rapat tertutup. Rapat membahas sejumlah hal, diantaranya percepatan pengentasan stunting dan digitalisasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat tertutup dengan 3 menteri di kantor Wakil Presiden Jakarta. Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Wi Haji dan Isyana Bagus Oka. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri PPN Kepala Bappenas. Dari informasi yang diterima, pertemuan itu membahas percepatan stunting dan prioritas digitalisasi. Usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Menteri Kabinet Merah Putih disebut bakal langsung tancap gas. Sejumlah menteri melakukan konsolidasi sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun
khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Ya, maaf, Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan pasti ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Merapikan, konsolidasi semua kementerian-kementerian sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan kita terus bergerak cepat, terutama dalam mengeksekusi program-program yang strategis yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat untuk rakyat. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Ya, kita diminta untuk bikin program yang 100 hari, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini habis dari sini kita langsung kerja keras di internal masing-masing kementerian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Muharlin, iNews melaporkan. Sementara usai mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memajukan UMKM agar bisa go global. Satu halnya mungkin nanti akan dikemukakan juga oleh Pak Menteri, dan saya siap untuk membantu terkait beberapa bidang yang pernah kita tegaskan bersama juga, salah satunya mengenai perdagangan internasional, mungkin beberapa hal yang selama ini outstanding atau mungkin ada hal lainnya yang bisa kita sinergikan juga bahkan dengan Kementerian Luar Negeri. Tadi sempat kita bahas juga di sela-sela retreat. Lalu kemudian juga bagaimana kita bisa mendorong UMKM untuk go global. Dan insya Allah nanti akan ada sinergi juga dengan Kementerian UMKM. Dan ini juga merupakan salah satu arahan dari Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Jadi mudah-mudahan kita lihat dalam 100 hari ke depan, insya Allah kita bisa menghasilkan kinerja yang baik agar dapat menunjukkan kepada publik bahwa kita serius dalam menjalankan tugas, dan saya juga siap dengan amanah ini untuk bisa selalu bukan hanya bersinergi tapi merealisasikan target-target yang baik untuk masa depan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk menggunakan mobil dinas produk dalam negeri mau pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa.